Hey yo, what's up guys? Welcome back again with me Tamfan di sini. Apa kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Oke, di kesempatan kali ini gue ingin menstorikan sebuah film yang katanya film ini memiliki cerita yang sinting. Film berjudul Auditorium ini menceritakan tentang seorang single father yang berupaya untuk mencari istri baru. Dan ketika ia bertemu dengan wanita yang bisa mencuri hatinya, ternyata si wanita itu memiliki masa lalu yang gila. Penasaran dengan filmnya? Langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Scene awal film ini memperlihatkan seorang anak laki-laki bernama Shigehiko tengah berjalan di sebuah lorong rumah sakit sambil membawa sebuah tugas karyanya yang ia buat untuk sang ibu yang memang sekarang berada di rumah sakit itu. Tetapi sesampainya ia di ruang tempat ibunya dirawat, ternyata sang ibu baru saja meninggal karena penyakit kronisnya. Di ruang tersebut juga terlihat ayahnya bernama Aoyama tengah menahan rasa sedihnya ketika anaknya masuk ke ruangan itu. Singkat cerita, 7 tahun kemudian sejak Aoyama ditinggal istrinya, sekarang ia hidup berdua dengan putranya. Walaupun mereka berdua terlihat sangat akrab dan bisa dikatakan hidup dengan bahagia, akan tetapi di keluarga tersebut seperti ada sesuatu yang kurang, yaitu kehadiran wanita di rumah itu. Hiko yang tengah makan malam bersama ayahnya iseng-iseng memberikan pendapat agar sang ayah mau menikah lagi karena ia berpikir semenjak sang ayah ditinggal ibunya, ia terlihat seperti orang putus asa. Selain itu, sudah saatnya bagi Aoyama untuk menikah lagi agar ada yang mengurusnya. Dan apa yang sang anak katakan ini membuatnya terus memikirkan hal itu. Sehingga ketika Aoyama pulang dari tempat kerjanya, ia mengobrolkan masalah ini dengan salah satu teman kerjanya bernama Yoshikawa. Dan dari obrolan ala bapak-bapak ini, Yoshikawa yang merupakan seorang produser film memiliki sebuah ide untuk membantunya mencarikan calon istri yang sesuai, di mana kebetulan perusahaan tempat mereka bekerja diberikan suatu proyek untuk membuat sebuah film, di mana nantinya saat audisi pencarian pemeran wanita bisa dimanfaatkan untuk mencari calon istri. Ya istilahnya aji mumpung lah. Beberapa hari kemudian setelah pengumuman audisi telah disebarkan, rupanya cukup banyak wanita yang berniat untuk mengikuti audisi tersebut. Tetapi ketika Aoyama sedang memeriksa dan memilih 30 peserta audisi, tiba-tiba kopi yang ia minum menetesi selembaran formulir. Dan ketika ia membersihkan formulir itu dan membaca biodatanya yang menceritakan bahwa kontestan ini adalah seorang wanita penari balet yang harus mengubur impiannya karena mengalami cedera di pinggulnya. Dan cerita itu rupanya agak sedikit membuatnya tertarik kepada wanita itu yang diketahui bernama Asami Yamazaki. Selain itu, di dalam biodatanya tersebut juga tertulis bahwa wanita bernama Asami ini memiliki kemampuan menyanyi dan bermain piano yang merupakan wanita idaman bagi Aoyama. Hari audisi pun tiba. 30 peserta termasuk Asami yang sudah Aoyama pilih siap tampil di audisi hari itu, di mana Aoyama dan Yoshikawa lah yang menjadi jurinya. 30 peserta itu masuk secara bergiliran dan diminta untuk menunjukkan bakatnya. Selain itu, mereka juga menanyakan hal-hal pribadi dari setiap peserta untuk mengetahui lebih dalam lagi dari masing-masing peserta. Hingga pada peserta terakhir, Asami pun masuk ke ruangan audisi itu. Terlihat juga mata Aoyama yang mulai menunjukkan ketertarikan lebih lagi dengan wanita tersebut. Dan ketika Yoshikawa memulai audisi itu dengan menanyakan caranya masuk ke audisi ini, Asami menjawab bahwa dirinya masuk ke sini dengan bantuan seorang temannya yang bekerja di sebuah studio rekaman bernama Shibata. Ia juga mengatakan bahwa sebelumnya ia juga pernah bekerja di sebuah bar di daerah Ginza. Selain itu, Aoyama pun langsung mengajukan pertanyaan lain, di mana ia meminta kepada Asami untuk menjawab pertanyaannya tentang balet dan cedera di pinggulnya. Selain itu, ia juga mengatakan bahwa ia sangat terkesan dengan apa yang Asami tuliskan di formulir pendaftaran, di mana ia menganggap Asami adalah sosok gadis muda yang sudah menjalani hidup dengan serius. Singkat cerita, setelah audisi hari itu selesai dan hanya meninggalkan mereka berdua di dalam ruangan itu, Aoyama mulai mengatakan kepada Yoshikawa bahwa dirinya mulai menyukai wanita itu. Tetapi hal itu justru berbeda dengan apa yang dirasakan Yoshikawa.
di mana ia merasa ada sesuatu di dalam diri Asami yang mengganggunya. Tetapi hal itu tak bisa dirinya jelaskan. Dan ketika Aoyama pulang dari tempat kerjanya dan makan malam bersama anaknya, lagi-lagi Hiko mulai melontarkan candaannya tentang wanita yang akan dinikahi ayahnya nanti, di mana ia meminta kepada ayahnya untuk mencari calon istri yang masakannya enak. Dan karena perkataan dari sang anak ini membuatnya semakin mantap dengan pilihan itu, di mana di malam itu juga ia langsung menghubungi Asami lewat nomor telepon yang tertera di lembar formulir pendaftaran. Setelah terhubung dengan Asami, lalu Aoyama mengatakan bahwa ia ingin mengobrol lebih banyak lagi. Maka dari itu, ia mengajaknya untuk bertemu esok hari. Dan Asami pun mengiyakan ajakan tersebut, yang tentunya membuat Aoyama merasa bahagia. Tetapi tak lama kemudian, tiba-tiba Yoshikawa menelponnya, di mana ia mengatakan bahwa ada sesuatu yang tidak benar dari Asami. Karena seseorang bernama Shibata yang merupakan kenalan Asami, rupanya sudah tidak ada di studio rekaman S-Record. Atau lebih tepatnya, Shibata ini sudah menghilang tanpa jejak sekitar 1,5 tahun yang lalu. Namun, keanehan yang dirasakan oleh temannya itu tak direspon serius oleh Aoyama. Ya mungkin karena ia sudah terlanjur cinta kali ya. Yang memang pada dasarnya, cinta itu buta. Singkat cerita, keesokan harinya bertemulah mereka di sebuah restoran, di mana Aoyama mulai bertanya tentang Shibata yang kenyataannya sudah tak ada lagi di S-Record. Nah dari sini akhirnya Asami pun mengakuinya bahwa sebenarnya cerita tentang Shibata yang membantunya masuk ke audisi hanyalah karangannya saja. Ia melakukan ini agar bisa masuk ke audisi tersebut. Setelah mendengar cerita itu langsung dari Asami, Aoyama hanya bisa memaklumi saja, karena hal seperti itu sangat wajar dalam dunia industri hiburan. Setelah mereka selesai makan dan mengobrol, mereka pun pulang. Sementara itu, Aoyama yang memang ada janji dengan Yoshikawa di lapangan golf mulai bercerita tentang pertemuannya dengan Asami hari ini. Tetapi Yoshikawa yang memang sedari awal perasaannya tidak enak terhadap Asami mulai mengatakan sesuatu kepada Aoyama agar dirinya tidak buru-buru dalam memutuskan untuk menjadikan Asami istrinya. Beberapa hari berselang tanpa ada komunikasi, tentunya membuat tingkat kerinduannya terhadap Asami menjadi semakin kuat. Dan karena hal itulah, akhirnya ia pun menelponnya dan mengajaknya untuk ketemuan kembali. Yang ternyata Asami juga memiliki kerinduan yang sama kepada Aoyama, di mana hal itu Asami langsung katakan kepadanya. Di sela pertemuan ini, Aoyama juga mengatakan bahwa produksi filmnya yang ia ikuti kemungkinan gagal karena pihak sponsor membatalkan kerjasamanya. Tetapi hal itu rupanya tak membuat Asami merasa kecewa. Malahan ia merasa senang karena berkat audisi ini ia bisa jadi mengenal Aoyama. Tentunya dari perkataan ini semakin membuat hati Aoyama mantap untuk menjadikan Asami sebagai istrinya. Sehingga sesampainya ia di rumah, ia mulai mengatakan kepada anaknya bahwa ada seorang wanita yang mulai dekat dengannya. Tentu saja, Hiko sangat senang mendengar hal itu. Singkat cerita, keesokan harinya, Aoyama yang ingin mengetahui lebih dalam lagi tentang Asami mengajaknya untuk berlibur, di mana mereka memutuskan untuk menginap di sebuah hotel dekat pantai. Dan di malam harinya, ketika Aoyama akan mengajak Asami untuk makan malam, tiba-tiba Asami membuka bajunya, yang tentu saja agak sedikit membuat Aoyama bingung sekaligus senang. Dan ketika Asami mulai berbaring di atas ranjang dengan selimut yang menutupi tubuhnya, ia meminta kepada Aoyama untuk datang mendekat, di mana ia ingin menunjukkan beberapa luka bakar di tubuhnya yang ia dapatkan sewaktu kecil. Ia juga berharap dengan melihat luka-luka di tubuhnya ini, Aoyama bisa mencintainya apa adanya. Sekaligus Asami meminta agar Aoyama hanya mencintai dirinya seorang. Aoyama pun mengangguk lembut mengiyakan apa yang dikatakan Asami. Setelah itu, mereka pun bertarung.
Di keesokan harinya ketika Aoyama terbangun dari tidurnya, ia menyadari bahwa Asami sudah tak ada di kamar itu lagi. Lalu tiba-tiba telepon di kamar itu berbunyi, di mana itu adalah telepon dari resepsionis hotel yang mengatakan bahwa Asami telah pergi terlebih dahulu. Dan dari sejak hari itu, Aoyama mulai tak bisa menemuinya atau menghubunginya lagi. Keresahan hatinya karena tiba-tiba Asami menghilang tanpa kabar, ia katakan kepada Yoshikawa, sekaligus meminta bantuannya agar mau membantunya untuk mencari keberadaan Asami. Tetapi Yoshikawa malah meminta kepada Aoyama untuk melupakan wanita yang telah mencuri hatinya itu. Merasa Yoshikawa tidak akan membantunya, Aoyama akhirnya memutuskan untuk mencarinya sendiri. Pencarian ini dimulai dari tempat latihan balet Asami dulu yang pernah ia tuliskan di formulir pendaftaran audisi. Tetapi sesampainya di tempat itu, ia agak sedikit heran dengan tempat tersebut, di mana tempat itu lumayan berantakan seperti tak terurus. Dan dirasa tempat itu tak berpenghuni, ia pun berniat untuk pergi dari tempat itu. Tetapi saat ia akan pergi, tiba-tiba dari arah dalam tempat itu, ia mendengar suara piano. Penasaran dengan suara itu, Aoyama pun mencoba masuk. Dan bertemulah ia dengan seorang pria tua bernama Shimada, yang tak lain adalah pemilik tempat itu. Dirasa laki-laki itu tahu dengan Asami, Aoyama pun langsung menanyakan keberadaan Asami. Tetapi laki-laki itu justru meminta Aoyama untuk segera pergi. Yang ternyata laki-laki tua itu adalah paman dari Asami itu sendiri, di mana dirinya ini yang telah membuat luka bakar pada tubuh Asami. Karena dari tempat itu Aoyama tidak mendapatkan informasi, akhirnya ia pun melanjutkan pencariannya ke tempat Asami dulu pernah bekerja, yaitu sebuah bar di daerah Ginza. Akan tetapi ketika ia sampai di lokasi tersebut, ia bertemu dengan seorang pria yang tinggal di dekat sana, di mana pria itu mengatakan bahwa bar tersebut sudah lebih dari 1 tahun tutup. Ia juga mengatakan alasan kenapa bar itu tutup, yang rupanya pemilik bar tersebut tewas terbunuh. Mendengar hal itu, Aoyama pun bertanya kembali tentang alasan terbunuhnya pemilik bar tersebut. Pria itu pun mulai menjelaskan bahwa pemilik bar ini telah melakukan perselingkuhan dengan seorang direktur perekaman. Dan cerita ini pun mengacu kepada Shibata, seseorang dari S Record yang menghilang lebih dari 1,5 tahun yang lalu. Selain itu, ia juga mengatakan bahwa tubuh si pemilik bar ini telah dimutilasi beberapa bagian. Tetapi yang masih menjadi misteri adalah ketika tubuh pemilik bar ini sudah terkumpul dan pihak otopsi akan menyambungnya kembali, rupanya mereka menemukan 3 jari, 2 telinga dan 1 lidah tambahan dari potongan tubuh yang ditemukan. Tepat setelah Aoyama meninggalkan sanggar latihan baletnya dulu, lalu kita akan ditunjukkan tentang sosok sebenarnya dari wanita bernama Asami ini. Yang rupanya, ia ini adalah sosok psikopat. Ia secara diam-diam masuk ke tempat itu. Lalu dengan seutas tali gergaji yang ia lilitkan kepada laki-laki tua itu, Asami langsung mencekiknya dan menggesekkan tali itu sampai kepalanya putus. Singkat cerita, setelah Aoyama selesai mencari keberadaan Asami yang entah kemana itu, ia pun memutuskan untuk pulang ke rumah. Dan sesampainya di rumah, ia mendapati sebuah pesan suara dari anaknya yang mengatakan bahwa ia akan menginap di rumah temannya. Dan ketika Aoyama mulai duduk sambil meminum segelas alkohol, tiba-tiba ia merasa seluruh badannya seperti lumpuh. Yang rupanya minuman alkohol itu telah seseorang campuri obat pelumpuh otot. Dan seseorang itu adalah Asami yang memang sudah terlebih dahulu ada di rumah itu setelah ia membunuh pamannya. Lalu cerita pun mundur ke belakang dan menceritakan tentang masa kecil Asami yang merupakan korban broken home. Dan karena memang kedua orang tuanya sudah memiliki kehidupannya sendiri, maka Asami pun mereka titipkan kepada pamannya yang tak lain adalah Shimada, si pemilik sanggar balet. Tetapi dititipkannya Asami di rumah pamannya ini justru malah membuatnya semakin menderita, di mana ia dipaksa oleh pamannya sendiri untuk berlatih balet dengan keras. Hari-harinya hanya dihabiskan untuk memenuhi obsesi sang paman. Bahkan terkadang penyiksaan tak jarang ia dapati dari pamannya ini yang menyiksanya dengan sebuah batang besi panas. Ya walaupun diperlakukan seperti itu, ia tetap menyukai balet. Karena dengan menari balet, ia merasa seperti telah menutupi sisi kelam dari dalam dirinya.
Seseorang dokter yang merawatnya saat ia mengalami luka merasa khawatir dengan kondisi Asami yang tinggal bersama pamannya. Kemudian ia pun berinisiatif untuk membawa Asami ke tempat ibu kandungnya. Tetapi di tempat ibu kandungnya itu, situasi tak jauh berbeda, di mana ayah tirinya sangat membenci Asami. Tekanan dan penyiksaan yang ia peroleh dari orang-orang terdekatnya rupanya membangun karakter dingin Asami, di mana ia jadi memiliki sindrom Othello, sejenis sindrom yang memiliki kecemburuan berlebih ketika ia dekat dengan seseorang. Maka dari itu, ketika teman wanitanya yang memiliki Bardi Ginja dekat dengan Shibata, seseorang dari Edge Record, ia pun membunuhnya karena ia merasa cemburu. Selain itu, fakta dari penemuan jari, telinga, dan lidah tambahan yang ditemukan pada tubuh si pemilik bar, rupanya itu semua adalah milik Shibata yang sekarang ia sekap di tempat tinggalnya dengan kondisi yang mengerikan. Selain itu, selama 1 tahun ini, Shibata ini rupanya hanya bertahan hidup dengan memakan muntahan Asami saja. Kemudian, setelah membuat Aoyama tergeletak lemas, Asami lalu mengeluarkan beberapa barang penyiksaan dari dalam tasnya. Tetapi sebelum penyiksaan, Aoyama terlebih dahulu disuntikan sebuah obat pelumpuh pada lidahnya untuk mencegahnya berteriak. Setelah selesai melumpuhkan lidah Aoyama, kemudian Asami mengeluarkan ratusan jarum akupuntur. Lalu ia tusukkan ratusan jarum itu kepada tubuh Aoyama sambil memainkan jarum tersebut. Alasan Asami sendiri melakukan hal ini kepada Aoyama adalah karena ia merasa cemburu. Ia merasa kalau rasa cinta dan kasih sayang Aoyama bukan untuk dirinya seorang, karena masih ada orang lain yang ia sayangi, yaitu anak laki-lakinya. Sehingga membuat Asami yang memiliki sindrom kecemburuan yang berlebih ini menjadi kecewa dan marah. Setelah ia menusuk ratusan jarum akupuntur itu, ia pun melanjutkan memotong kaki kiri Aoyama. Dan setelah ia sudah selesai memotong kaki kiri Aoyama, tiba-tiba Hiko yang katanya akan menginap di rumah temannya itu pulang ke rumah. Asami yang mendengar teriakan Hiko yang memanggil ayahnya langsung bersembunyi. Sementara itu, Hiko yang melihat kondisi ayahnya sangat mengenaskan itu mencoba menghampirinya. Tetapi di saat yang bersamaan dari arah belakang, rupanya Asami berniat untuk menjemprotkan sebuah cairan bius kepada Hiko. Tetapi Hiko yang menyadari hal itu berhasil menghindarinya. Setelah itu Hiko pun langsung berlari ke arah tangga. Tetapi sayangnya Asami berhasil menangkapnya. Di saat terpojok ini, Hiko berusaha keras untuk bisa lolos dari Asami. Hingga ia pun berhasil menendang Asami yang menyebabkan Asami terjatuh dari tangga dengan keras. Setelah itu Hiko pun langsung menghubungi ambulan dan juga polisi dan memintanya untuk segera datang ke rumahnya. Asami yang mengalami patah pada tulang lehernya kemudian menatap Aoyama dengan tatapan sedih sambil mengatakan bahwa dirinya selalu merindukan telepon dari Aoyama. Dan film ini pun selesai. Dari film ini, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa sebuah obsesi dapat menjerumuskan kita ke dalam jurang penuh rasa sakit akibat kekecewaan yang mendalam apabila apa yang selama ini menjadi objek obsesi kita tidak sesuai dengan ekspektasi. Penyiksaan Asami terhadap Aoyama adalah manifestasi nyata dari film Auditorium ini untuk menunjukkan bahwa obsesi Aoyama untuk mendapatkan seorang istri telah menjerumuskan dirinya sendiri, walaupun sudah ada orang yang mencoba memperingatkannya. Oke, mungkin cukup sekian. Jika gua ada salah, gua minta maaf dan sampai jumpa di next video.